Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ada kekuatan besar di dalam Injil, dan kekuatan itu yang membuat kita tidak bisa diam, atau kita tidak bisa berdiam diri. Seperti juga Paulus katakan, beritakanlah Injil, jangan diam. Kekuatan di dalam Injil itu adalah kekuatan kehidupan. Sebab Injil itu sendiri adalah kehidupan itu. Injil yang kita percaya bukan hanya kata-kata, bukan pula rangkaian tulisan pada lembar-lembar kitab suci atau gulungan-gulungan kitab tua. Injil yang kita percaya juga bukanlah wahyu yang disampaikan oleh seseorang yang tidak pernah tersentuh dan tidak pernah kita lihat. Injil itu menjiwa, menjadi manusia di dalam Yesus. Karena itu kehidupan yang ada di dalam Injil adalah suatu dorongan besar, dorongan kuat, supaya setiap orang yang menyambut, menerima, bahkan percaya kepada Injil itu benar-benar hidup. Malah gereja yang mendapatkan tanggung jawab dan mandat besar, mandat mulia untuk memberitakan Injil adalah juga gereja yang tidak pernah bisa berdiam diri bila itu untuk pemberitaan Injil. Malah tanpa pemberitaan Injil tidak ada gereja itu. Dan gereja itu mati jika tidak memberitakan Injil. Celakalah bila kita tidak memberitakan Injil. Wahai atasku jika tugas ini tidak kita jalankan. Tapi berbahagialah mereka yang menjadi pemberita Injil Kristus. Hari ini kita merayakan suatu momentum pemberitaan Injil yang besar di muka bumi. Suatu sejarah bahwa Injil digemakan dalam berbagai macam cara, di tiap banyak kesempatan. Menyanyi, memuji Tuhan, kidung pujian rohani adalah bagian dari cara kita memberitakan Injil Kristus. Karena itu kita menyanyi sebagai orang-orang yang hidup. Mereka yang hidup itu adalah mereka yang diselamatkan oleh Allah. Baiklah mereka yang hidup itu memuliakan Tuhan. Karena tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghentikan atau bahkan melarang orang-orang yang hidup untuk tidak memberitakan Injil. Atau tidak memuliakan Allah. Yesus pun pernah berkata, bila mereka ini diam, aku akan memerintahkan batu-batu itu untuk memuji Tuhan. Maka karena kita hidup, baiklah kita dengan teguh di dalam iman, berdiri laksana pahlawan-pahlawan Allah. Berdiri sebagai pemberita-pemberita Injil yang hidup itu hanya untuk memastikan bahwa tugas pemberitaan ini kita jalankan sebagai utusan Kristus di muka bumi. Kita belajar hari ini dari iman Rasul Paulus. Seorang rasul yang bahkan ketika dipenjara sekalipun, ketika dihadapkan pada ancaman kematian, tidak berhenti memberitakan Injil, tidak berhenti menyapa umat dengan nasihat dan pengajaran Injilnya. Seorang rasul yang dalam keadaan terancam tetap kokoh,
teguh berdiri di dalam iman dan melaksanakan tugas kerasulannya tanpa pernah berhenti. Di dalam penjara, dia menulis banyak sekali surat. Tapi ada suasana, nuansa lain yang kita baca hari ini dalam teks yang telah diberitakan kepada kita sesuai dengan tema Pesparawi kita hari ini. Dia dan Silas pun memuji Allah. Bahkan oleh karena puji-pujian itu terjadilah gempa yang menggoyangkan fondasi penjara itu dan membuka semua belenggu. Tentu mungkin kita ingat kisah yang sama pada peristiwa robohnya tembok Yerikho. Tapi dua kisah itu menceritakan pada kita bahwa puji-pujian kepada Allah membuat ia mendengarnya. Bahkan oleh karena puji-pujian itu Allah sanggup menggoncangkan dasar-dasar bumi yang paling dalam. Asalkan umat memujinya. Bila kita tidak memuji Tuhan, kita tidak akan dapat menyaksikan kuasanya yang besar, kuasanya yang nyata. Kuasanya itu terwujud pula ketika kita memuji Tuhan. Entah dengan suara yang merdu seperti suara saudara-saudara semua, atau entah dengan suara yang tukang panggil ujang seperti suara saya. Sebab yang paling penting adalah hati yang memuji. Kidung pujian Paulus ini mengandung di dalamnya doa. Ia mengungkapkan doa di dalam baris-baris pujiannya. Ia mengungkapkan doa dalam nada-nada lagunya. Dan karena itu doa, maka itu didengar oleh Allah. Sebab Allah selalu tersentuh hatinya ketika mendengar doa umat. Maka bernyanyilah sebagai doamu. Supaya hati Allah tergugah atas kita semua. Dan oleh karena hatinya tergugah, ia akan melakukan keajaiban-keajaiban besar di Maluku, di Indonesia. Ia akan melakukan keajaiban-keajaiban di kabupaten ibu dan bapak semua. Ia memastikan terjadinya keajaiban dalam hidup seluruh masyarakat. Ia memastikan keajaiban dalam kemajuan pembangunan kita di daerah ini. Sebab ada orang yang berdoa di dalam pujiannya kepada Allah. Kidung pujian Paulus itu juga adalah suatu ratapan. Ratapan bersama dengan mereka yang terhukum. Ratapan oleh karena mungkin saja mereka terhukum sebab ketidakadilan. Mungkin saja hukum sudah sangat murah sehingga dapat dibeli siapa saja dan orang-orang gemar menerima suap. Tapi ketika fondasi-fondasi penjara itu goncang, belenggu-belenggu itu terbuka, Allah melakukan kritik besar terhadap ketidakadilan yang memenjarakan orang-orang benar. Suara dari penjara, nada-nada dari penjara, puji-pujian dari penjara itu adalah juga ratapan meminta keadilan Allah. Mereka mencari keadilan hanya kepada Allah, sebab mungkin sudah tidak ada lagi keadilan di muka bumi ini. Karena itu bernyanyilah. Mungkin saja kita mewakili ratapan banyak orang lainnya, supaya Allah mencurahkan keadilannya dan menunjukkan keadilannya kepada semua orang. Dan agar mereka yang terhukum oleh karena ketidakadilan mendapatkan kebebasannya. Mereka tahu tempat mengeluh yang paling benar adalah Allah. Dan mereka tidak akan melakukan praktek ketidakadilan dengan jalan membeli hukum dan vonis hanya karena uang. Dan para pelaku keadilan pun tidak akan dengan mudah mau dibeli dan menerima uang hanya untuk menghilangkan keadilan dan kebenaran. Maka bernyanyilah. Sebab mungkin saja dalam syair-syair pujian saudara-saudara semua,
terselip di dalamnya harapan orang-orang lain untuk bebas dan merdeka. Bernyanyilah supaya Tuhan mendengarnya. Karena mungkin saja kita yang dapat membawa ratapan mereka kepada Allah. Jangan berhenti bernyanyi. Pujian Paulus juga adalah suatu seruan pembebasan supaya Allah bertindak menunjukkan keadilannya, karena keadilan Allah tidak dapat disembunyikan oleh apapun. Sekali ia menyatakan hal itu baik untuk selama-lamanya. Sekali ia menyatakan itu benar untuk selama-lamanya. Sekali ia menyatakan itu adil untuk selama-lamanya, dan tidak ada apapun yang dapat membatalkan kebaikan, kebenaran, keadilan Allah. Ketidakadilan bisa berlari kencang, tapi keadilan Allah yang akan terjadi. Ketidakadilan akan memburu setiap orang, tapi keadilan Allah akan mengangkat orang-orang yang jatuh. Karena itu jangan berhenti bernyanyi. Suara dan nada saudara-saudara adalah teriakan pembebasan kepada masyarakat. Pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari keterbelakangan, pembebasan dari ketertinggalan pendidikan. Maka bernyanyilah. Karena mungkin di dalam satu saja ungkapan haleluya, kita sedang meminta kemuliaan Allah terjadi bagi mereka yang lemah dan tertindas. Jangan berhenti bernyanyi. Puji-pujian yang diungkapkan Paulus juga mengandung di dalamnya semangat untuk memulihkan, menyembuhkan. Apa yang didengar oleh orang-orang hukuman lain membuat hati mereka tenang, teduh. Ketika saudara-saudara bernyanyi, banyak orang yang merasakan ketenangan batin atau bahkan keteduhan iman. Di saat kita bernyanyi, bukan hanya orang terhibur, tapi disembuhkan dari banyak luka, termasuk luka batin mereka. Di dalam puji-pujian, kekuatan penyembuhan itu terjadi, kekuatan pemulihan itu terjadi. Banyak hati rapuh yang utuh kembali, banyak kecewa yang sirna, banyak keputusasaan yang hilang, dan lahir harapan baru. Harapan oleh karena iman, iman yang lahir dari puji-pujian. Saya percaya tiap komposer menciptakan lagunya, menyusun notasinya, menyesuaikan syairnya. Pada apa yang mereka lakukan itu, mereka tahu tiap makna nada, mereka tahu penempatan syair pada nada itu, entahkah itu nada tinggi, entahkah itu nada rendah, tapi tujuan mereka dan bahkan di telinga mereka sebelum mendengar orang menyanyikan lagunya, mereka tahu itu dapat menyentuh perasaan terdalam. Dan saat itu menyentuh perasaan terdalam dari orang yang mendengar lagu itu, mereka tersembuhkan, terpulihkan, memunculkan harapan yang baru. Karena itu puji-pujian Paulus mengandung di dalamnya imannya. Ia tahu bahwa Allah pasti bertindak. Tapi dalam tindakan Allah itu tidak satu pun orang yang akan dibiarkannya binasa. Keputusan kepala penjara untuk mengakhiri hidupnya karena takut atau tahu ia telah gagal menjaga tiap hukuman, orang-orang hukuman, dan teguran Paulus kepadanya memperlihatkan bahwa ada iman yang lahir dari peristiwa yang terjadi hari itu. Setiap lagu akan menumbuhkan iman, setiap lagu akan melahirkan iman, dan iman orang-orang yang bernyanyi adalah iman yang menyukacitakan hati Tuhan dan menyukacitakan hati dunia, hati semua umat manusia, bahkan alam pun
akan turut bernyanyi dengan iman yang sama dalam kidung pujian kita. Jangan berhenti bernyanyi, sebab saudara-saudara sedang memberitakan Injil yang hidup, Injil tentang kehidupan. Tuhan Allah menyertai dan memberkati saudara-saudara semua, dan Ia dimuliakan dalam setiap kidung pujian yang saudara-saudara tembangkan di Pesparawi ini. Sejahtera Allah memenuhi seisi bumi, dan saudara-saudaralah yang mengundang Tuhan mengisi dunia ini dengan puji-pujian. Amin.